Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'da faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, sampai kita pada video yang ke-10, hari ke-10 tanggal 10 bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Kita hari ini memasuki penggalan ketiga surah Al-Baqarah ayat 187, rangkaian tentang ayat-ayat yang berbicara tentang tema puasa. Hadirin rahimakumullah, di penggalan sebelumnya kita belajar bahwa Al-Quran ayat ini mengoreksi kekeliruan anggapan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka beranggapan bahwa pada malam-malam puasa mereka tidak menggauli istri mereka, tidak boleh menggauli istri mereka sampai dengan akhir Ramadan. Ada sebagian anggapan yang lainnya adalah mereka masih boleh menggauli istri mereka dari mulai berbuka sampai dengan menjelang tidur. Setelah tidur, meskipun waktu masih malam, mereka tidak boleh lagi makan minum termasuk menggauli istri mereka. Nah, ayat surah 167 ini mengoreksi anggapan yang keliru itu, bahwa Allah tidak melarang sahabat, tidak melarang umat Islam untuk makan minum dan bergaul bersama istri di malam-malam Ramadan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah batasannya sampai kapan? Batasan sampai kapan ini dijawab oleh penggalan yang ketiga tadi. Fakulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sampai jelas mana benang putih, mana benang hitam, minal fajr, yakni fajar. Oke, ada dua poin dulu yang pertama, yang kita kaji. Yang pertama adalah fakulu washrabu. Allah menggunakan kata-kata perintah makan dan minumlah. Ini pelajaran pertamanya adalah ternyata dalam Al-Quran tidak semua perintah otomatis wajib. Tidak semua perintah otomatis wajib. Ada perintah yang tujuannya adalah lil ibahah, menunjukkan kebolehan. Kalau kalian sebelumnya beranggapan haram, maka kami sampaikan saat ini silahkan. Silahkan makan dan minumlah, itu menggunakan kata fi'il amar. Tujuannya adalah ibahah, boleh. Lalu kapan ada perintah yang pasti berarti wajib? Salah satu indikatornya adalah ketika ada perintah diikuti dengan ancaman. Misalnya ada perintah meninggalkan riba, diikuti dengan ancaman. Al-Baqarah surah yang sama, ayatnya 278, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Meninggalkan sisa-sisa riba ini menggunakan fi'il amar, menggunakan kata perintah. Kata perintah meninggalkan riba ini pasti wajib sifatnya. Sebab apa? Sebab ayat berikutnya ada ancaman langsung. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallah. Kalau kalian tidak mau lakukan itu, maka izinkan perang dari Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada ancaman di belakang perintah, itu menunjukkan bahwa perintah itu wajib. Adapun kalau ada perintah tapi tidak diikuti dengan ancaman seperti makanlah dan minumlah, ini menunjukkan kebolehan. Silahkan makan dan minum sampai dengan waktu fajar. Hadirin, tentu ini makna awal, ini hukum asal. Hukum asalnya boleh. Bisa nggak makan dan minum menjadi wajib? Tentu ketika kalau tidak makan, tidak minum, kemudian berbahaya untuk kesehatan kita, malah misalnya menimbulkan kematian, tentu makan dan minum menjadi wajib. Itu hukum berikutnya setelah hukum asalnya ibahah, boleh. Baik, ini kata yang pertama, fakulu washrabu. Makan minumnya sampai kapan? Penggalan berikutnya Allah menjelaskan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sampai jelas benang putih di antara benang hitam. Hadirin rahimakumullah, ada sahabat yang salah tafsir, salah anggapan. Dikira yang dimaksud benang putih, benang hitam itu benar-benar benang. Maka kemudian dia meletakkan benang hitam dan benang putih di bawah bantalnya. Kemudian ketika dia bangun tidurnya tengah malam, dia melihat masih kelihatan nggak benang putih dengan benang hitamnya, masih ada bedanya nggak antara dengan benang hitam dengan benang putihnya. Kalau masih kelihatan,
berarti masih boleh makan dan minum. Hadirin rahimakumullah, ini salah persepsi. Karena salah persepsi, karena menimbulkan salah persepsi, maka kemudian Allah menjelaskan ada satu kata kunci, minal fajr. Yang dimaksud benang putih, benang hitam itu adalah minal fajr, yakni fajar. Benang putihnya apa? Benang putihnya adalah fajar siddiq waktu subuh. Benang hitamnya adalah fajar kazib, fajar yang bohong sebelum waktu subuh, waktu sahur atau waktu sholat malam sepertiga malam akhir. Jadi kita boleh makan minum termasuk bergaul bersama istri sampai dengan fajar, sampai dengan subuh. Ini bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini sekaligus juga mengingatkan kita umat Islam. Mestinya ayat ini menjadi inspirasi bagi umat Islam agar belajar ilmu falak, agar belajar ilmu astronomi, agar mengetahui, memahami ilmu dan teknologi. Sebab betapapun kita tidak bisa lepas dari ilmu dan teknologi, termasuk dalam urusan ibadah. Penetapan waktu sholat, penetapan waktu puasa, penetapan dan seterusnya, waktu haji, itu terkait dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Karenanya maka umat Islam tidak boleh gaptek, tidak boleh gagal faham teknologi, tidak boleh jauh dari ilmu pengetahuan. Ini inspirasi dari penggalan yang kedua, kata kunci yang kedua. Lalu berikutnya adalah setelah kemudian di waktu subuh berarti sudah tidak boleh lagi makan dan minum, tidak boleh lagi bersama dengan istri. Lalu mulailah di waktu subuh itu kemudian kita berpuasa. Nah, pertanyaan berikutnya, puasanya dari subuh itu sampai kapan? Sampai jam berapa? Hadirin rahimakumullah, jawabannya adalah penggalan berikutnya, summa atimmus syiyama ilal lail. Kemudian dari waktu subuh itu sempurnakanlah puasamu sampai waktu malam. Ini bagian yang ketiganya, sampai waktu malam. Kata kuncinya sampai waktu malam. Hadirin rahimakumullah, sampai waktu malam, malamnya itu kapan, jam berapa? Hadirin, jumhur ulama menyatakan bahwa yang dimaksud waktu malam itu adalah awal malam, yakni ketika terbenamnya matahari. Walaupun lembayung senja masih berada di atas ufuk, kemerahannya masih ada, itu sudah waktu malam. Karena sudah waktu malam, awal malam persisnya gitu, maka kita sudah boleh lagi berbuka, tidak lagi berpuasa. Jangan heran kalau karena disebutkan ilal lail, ayatnya menyatakan sampai malam, kemudian ada sebagian kecil ulama yang menyatakan bahwa sempurnakan, bahasanya sempurnakanlah puasamu itu sampai waktu malam, artinya sampai dengan tidak lagi ada lembayung kemerahan di ufuk barat, sampai benar-benar malam. Ini pendapat minoritas. Ada tapi pendapat minoritas. Hadirin rahimakumullah, adapun jumhur ulama adalah sampai waktu malam, yang dimaksud adalah sampai dengan awal malam, yakni waktu maghrib. Hadirin rahimakumullah, ini 3 poin yang kita dapat malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya penggalan ayat yang keempat surah Al-Baqarah 187. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.